kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya syandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Katakan amin. Meskipun goncangan terjadi saudara, tapi kita percaya ada satu hal yang dahsyat Tuhan sedang lakukan atas bangsa ini. Ada kebangkitan yang besar. Pentakosta ketiga terjadi. Katakan amin. Haleluya. Yuk katakan sama-sama. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari besar. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Hari-hari ini mari berseru kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan Kamu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar. Indonesia dipulihkan Tuhan, hidup kami dibebaskan. Lagi saudara, lambaikan tangan yuk sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Haleluya. Shalom,
Kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita datang di hadirat Tuhan yang kudus, menyembah, membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oh Rabaya Syandarala Baraba, oh Rabakarala Barabarala. Tuhan, kami sayang padamu, kami cinta Engkau ya Tuhan, kami rindu Engkau, kami kangen Tuhan. Hari ini lawat kami, hadir buat kami Tuhan, di rumah-rumah kami, di tempat ini Tuhan. Katakan kuasa-Mu, kasih-Mu, jangan tahan lagi kasih-Mu atas kami. Curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan api-Mu, api Pentakosta ketiga itu buat setiap kami ya Tuhan. Kami merindukan-Mu. Nikarabaya darala bara barala bara barala bara barala barala bara barala bara barala bara barala barala bara barala barala bara barala 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 barala. Oh haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka
menyembahmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatan kami, yes, haleluya, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatan kami, haleluya. Biar musik menyembah Tuhan, mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Mari bermazmur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terlambat buat kami Tuhan. Engkau nyata, keajaiban-Mu nyata Tuhan. Kami sayang padamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, angkat dua tanganmu, katakan kepada Tuhan, sembah Kau, haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Dengan iman katakan segenap hati, segenap hatiku dan
menyembahmu Yesus. Menyembahmu ya Tuhan, menyembahmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Naralamu, kami bersyukur padamu buat penyertaan-Mu sempurna, sempurna. Kau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya raraba ya raraba la la ba 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 la ba ya namo. Ni anaraba ya raraba ya raraba ya raraba ya rarabo. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah, layak dipuji ya Tuhan. Haleluya. Rabaya naralamu ya naralaba ya naralaba. Syakaraba raraba ya namo. Ya rabaya naralaba lalaba ya namo ya ne. Syadabaya namo. Hikarabaya namo ya namaralama ya naralama ya namo. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu menyertai hidup kami Tuhan. Hari ini kami angkat tangan kami, menyembahmu, meninggikanmu. Kami mau berjumpa denganmu. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Kami buka hidup kami, kami buka hati kami. Oh, jamalah sekarang ya Tuhan. Kami siap, sentuh hidup kami, pulihkan setiap kami. Oh, come holy, come holy, come holy, come Holy Spirit. Come holy, come holy, come Holy Spirit. Fill in this place, fill in this place, oh Lord. I need more and more and more and more and more and more. Ayo bahasa roh yuk sama-sama saudara. Open heaven, open heaven. Serahkanlah Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kami disembuhkan hari ini, kami dimerdekakan. Oh rabakara bakara labakara labakara bakara labayana 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 Duriana barala bala 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 labayana labayana Dinamayana barala bala 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 Duriana bala bala Duria bakara bala bala
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa buat kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapak, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah pagi ini ketika hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu, perkenanan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu yang bekerja melalui hamba-Mu dan berkati setiap perkataan yang boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda kepada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Haleluya. Kitab Ulangan itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Musa menulis kitab Ulangan ini ketika Musa membawa bangsa Israel ada di penghujung sebelum masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu, jadi setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, tibalah rombongan bangsa Israel pada dataran tanah Moab di seberangan sungai Yordan ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua nyebrang masuk ke tanah perjanjian. Nah, ketika sudah sampai di situ, maka sebelum bangsa Israel menyeberang, Musa mengumpulkan semua rakyat bangsa Israel dan Musa mulai berbicara kepada mereka. Bapak Ibu, yang kita tahu ketika sudah ada di penghujung, maka bangsa Israel tinggal generasi yang kedua. Generasi yang pertama ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah habis. Tinggal Joshua dan Kaleb dan Musa yang sudah berbicara. Kenapa disebut kitab Ulangan? Salah satunya karena Musa ingin mengulang. Sepanjang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan melakukan 10 tulah Allah. Kemudian sepanjang perjalanannya di padang gurun, dengan suka dan duka sampai penghukuman Tuhan, murka Tuhan, satu generasi ketika keluar dari tanah Mesir di bumi hanguskan, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Itu semuanya diceritakan. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1, bagaimana Musa menceritakannya, pasal 5, Musa mengingatkan 10 hukum Allah, dan pasal 6 yang kita akan belajar sama-sama. Hari ini khotbah saya seperti tema perintah utama Tuhan. Bapak Ibu, langsung kita baca kembali ayat yang kelima. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dikatakan di sini oleh Musa, inilah perintah utama Allah. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir, kenapa mengasihi Tuhan itu perintah utama? Bukankah di pasal 5 dikatakan, itu 10 hukum Allah, perintah Allah. Dari mulai jangan engkau menyembah ilah lain, Allah adalah Allah pencemburu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan memburu, dan seterusnya.
Tapi di pasal 6, Musa tegaskan, ada satu perintah yang utama. Utama berarti lebih daripada perintah-perintah yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, kenapa mengasihi Tuhan itu dianggap sebagai perintah utama? Bapak Ibu, kalau saya boleh simpel mendeskripsikan, bicara kasih, bicara cinta, bicara hati. Setuju Bapak Ibu? Seorang pemuda ketika dia mengalami cinta pertama kepada seorang cewek, itu berarti pertama hatinya jatuh tertarik kepada seorang perempuan. Artinya bicara kasih, bicara cinta, bicara hati. Ketika kita mengasihi Tuhan, batasan hubungan kita tidak bisa hanya sekedar saya ngerti siapa Allah saya. Saya diajarkan Yesus itu siapa, Tuhan itu siapa, perintahnya apa. Kita nggak bisa dibatasi hanya sekedar ajaran agamawi. Ada sampai titik kita harus klik hati kita, saya jatuh hati kepada Tuhan. Saya jatuh hati karena Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menjamah saya, Tuhan membuat saya yang jatuh bangun, tiba-tiba Tuhan melakukan mujizatnya, sehingga saya pulih, saya bertobat dari kehidupan saya lama. Bapak Ibu setuju gak ketika saya katakan gini? Ketika engkau jatuh hati, engkau akan selalu memiliki kerinduan ketemu dengan di mana hatimu jatuh itu. Setuju Bapak Ibu? Bagi yang sedang pacaran, pasti mereka memiliki kerinduan, saya ingin ketemu. Bapak Ibu, kerinduan kepada Tuhan itu terbentuk ketika kerinduan itu tulus adalah dari hati kita. Ketika engkau jatuh hati, tidak perlu dipaksa. Engkau harus berdoa, engkau harus baca firman, kita harus duduk diam setiap hari merenungkan firman Tuhan. Gak enak kalau hati kita tidak jatuh. Artinya tidak saya mengasihi Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ketika engkau jatuh hati mengasihi Tuhan, saya percaya kita akan rela berkorban. Mungkin kita sudah menikah dengan dulu mantan pacar kita. Bapak Ibu, ketika engkau memiliki kasih tulus, kasih sejati, seorang suami, seorang kepala keluarga, imam di dalam keluarga, dia bertanggung jawab akan habis-habisan, banting tulang, bayar harga untuk memberikan yang terbaik buat buah hatinya. Tidak hanya mungkin buat istri, tapi buat anak-anaknya, karena dia mengasihinya. Berapa banyak engkau mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Berapa banyak kita bayar harga untuk kita melakukan perintah Tuhan. Saya mau katakan di tempat ini, ketika kita memiliki hati mengasihi Tuhan, tidak hanya rela berkorban. Bapak Ibu, ada kerinduan saya ingin menyenangkan Tuhan. Saya ingin menempatkan Dia yang terutama. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah menikah, yang pagi ini beribadah sama-sama, suami istri. Ketika kita mengasihi suami, pasangan kita, istri kita, Bapak Ibu mungkin tidak akan pernah menjelekkan istri kita di depan umum. Setuju? Walaupun mungkin di dalam proses hubungan kita banyak ketidakcocokan. Saya orang Jawa, istri saya orang Batak. Karakternya sudah beda total. Orang Jawa pendiam tapi mendendam. Orang Batak to the point, keras. Tapi kalau sudah memang jatuh hati, kita akan bisa saling melengkapi. Setuju Bapak Ibu? Kita nggak akan bisa mengatakan saya menghormati Tuhan, saya menempatkan Tuhan yang terutama hanya sebatas literatur pengertian agamawi kita. Nanti dalam konteks kehidupan yang aktual, Bapak Ibu, mungkin hidup kita akan menyerong, akan menyimpang dari apa yang harusnya menyenangkan hati Tuhan. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang Kristen yang pindah agama ke tempat yang lain, menjual agamanya? Bapak Ibu, saya mau katakan, kasih membuat suasananya, membuat kita menempatkan Dia menjadi yang terutama. Dan saya mau katakan gini, ketika ada kasih, berapa banyak pasangan suami istri engkau berusaha untuk menjaga kepercayaan di dalam kita saling mengasihi? Setuju Bapak Ibu? Tuhan itu tidak hanya memerintah, Tuhan melihat hati kita.
berapa banyak sih engkau mau menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan? Oh, kalau semua kondisi baik-baik, semuanya nyaman, nggak ada masalah, Pak. Berapa banyak kita yang sedang menghadapi pandemi, goncangan. Pertanyaannya, berapa banyak engkau yang tetap ingin menjaga kepercayaan Tuhan berikan? Hidup kita benar di mata Tuhan. Gak gampang. Sebab itulah dikatakan mengasihi itu hukum yang terutama. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau saya mau simpulkan, kenapa mengasihi menjadi hukum yang pertama? Kita nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan tanpa kita memiliki hati, jatuh hati dulu kepada Tuhan. Kenapa? Perintah Tuhan itu semuanya bayar harga, butuh pengorbanan. Setuju Bapak Ibu? Walaupun kita hanya berdoa, kalau kita nggak punya hati, boro-boro kita berdoa rutin, kepaksa mungkin. Mungkin berdoa kita hanya ketika kita mau makan, mau tidur. Suatu hari ketika Yesus sedang khotbah di atas bukit, Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar ini, di dalam Matius pasal 5, murid-muridnya berkumpul sama orang-orang yang mengikut dia. Yesus berkatakan gini, ada firman berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul Bapak Ibu? Tapi Tuhan katakan gini, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Tuhan katakan juga, ketika ada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, berikan jubahmu. Kalau ada orang yang memaksa kau berjalan 1 mil, ajak dia berjalan 2 mil. Bapak Ibu, ini hukum, ini logis gak? Secara logika dunia enggak. Ini konteksnya adalah ketika ini perintah Tuhan. Berontak kita kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan saya bisa mengerjakan perintah ini? Bapak Ibu pernah dengar banyak kesaksian. Mungkin ada seorang seorang istri yang ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan pertanggungjawaban, sementara istri itu punya anak yang masih kecil-kecil. Harus berusaha habis-habisan menghidupi anaknya. Suaminya pergi entah kemana. Suatu saat ketika sudah lama tahunan, tiba-tiba suaminya pulang. Tinggal membawa badan, tinggal tubuh yang rentah, sakit penyakit mungkin. Tapi dia mau menerima suaminya apa adanya. Dunia berkata bodoh. Dunia berkata, kok kamu bisa gitu? Saya mau katakan tempat ini, kalau ibu ini tidak dijamah Tuhan, mengalami pertobatan di dalam Tuhan, sehingga hatinya klik dengan hatinya Tuhan, tidak mungkin ibu ini bisa mengampuni suaminya. Setuju Bapak Ibu? Agama membodoh-bodohkan. Dunia katakan kesabaran ada batasnya. Tapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Yesus yang sudah memberikan teladan buat kita. Dia mau menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Maka ibu itu pun mau mengampuni apa adanya. Gak akan bisa kita ukur yang namanya pengorbanan itu ketika kita memiliki hati, jatuh hati, klik dengan Tuhan terlebih dahulu. Dunia akan mengatakan engkau bodoh, engkau rugi. Tapi itulah kenyataannya. Dan karena itulah dunia melihat siapa Yesus. Siapa orang Kristen. Setuju Bapak Ibu? Jadi yang pertama, gak mungkin kita bisa melakukan perintah Allah kalau kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nanti kita akan hitung-hitungan untung rugi. Apa untungnya buat saya? Dia sudah menyakiti saya. Apa untungnya buat saya? Nanti Bapak Ibu akan memperlakukan seperti bisnis. Kalau saya melakukan ini, apa untungnya buat saya? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Bapak Ibu setuju? Parameter Tuhan itu untuk mengukur kadar kerohanian kita dan hati kita. Daud suatu saat dia mengatakan, Tuhan adalah penguji hati. Daud bukan orang yang terpandang ketika dia masih muda. Bahkan di keluarganya pun dia tidak dianggap.
Tapi ketika bicara Allah Tuhan, dia yang pertama yang membela Allahnya di depan semua orang. Sehingga ketika Goliat menantang dia, aku datang membawa Allahku yang perkasa. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang setuju bahwa Tuhan melihat hati? Suatu saat Yesus sedang pelayanan, didatangi seorang anak muda yang kaya raya. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar cerita ini di Matius pasal 19. Anak muda kaya raya taat beragama. Orang ini, anak muda ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal?" Wah, Tuhan Yesus mungkin kaget gitu ya. Ini anak muda Bapak Ibu, kaya raya, tapi dia memiliki keinginan untuk sempurna dalam kehidupan beragamanya. Yesus katakan gini, yang baik itu hanya satu. Dia menggambarkan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup, gitu kan ya. Karena dikatakan di situ hanya satu, S-nya huruf besar. Tapi Yesus katakan, ketika engkau mau hidup kekal, lakukan semua perintah Tuhan. Anak muda ini berkata, "Oh, semuanya sudah, perintah yang mana?" Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, kasihilah kedua orang tuamu. Anak muda ini katakan, semuanya sudah. Yesus kaget kan, Bapak Ibu, tanda petik, anak muda ini sempurna di dalam beribadahnya. Secara agamawi sempurna, ukurannya sempurna, tapi masih penasaran. Bagus, artinya ada ingin apa yang harus saya lakukan supaya berubah lebih baik lagi. Yesus katakan, kalau engkau ingin sempurna, Bapak Ibu, sebentar saya baca di dalam Matius 19 ayat 21-22. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Tuhan. Sayangnya ayat 22 berkata demikian. Ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus tidak mengatakan berbuat, tidak berzina, menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh. Itu nggak penting. Itu tetap harus kita kerjakan. Tapi ada satu yang berkatakan, jika engkau mau sempurna, jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dan orang muda itu akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Karena dia merasa sedih, banyak hartanya, sayang. Bapak Ibu, ini kalau arti lebih dalamnya mungkin tidak letterlek, harta bendanya dijual semuanya, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi saya mau katakan gini, ada firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan itu melihat kedalaman hati. Bapak Ibu, puji Tuhan kalau kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang haus akan Tuhan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah berapa banyak yang kita sungguh-sungguh hati kita rindu ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena ada saatnya Tuhan akan menguji hati kita. Semuanya akan menjadi sia-sia apa yang kita kerjakan, ritual agamawi kita, pelayanan kita, kalau Tuhan tidak dapati hati kita benar di mata Tuhan. Tuhan penguji hati. Suatu saat Daud berontak, bukan berontak, protes kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau sudah melihat bagaimana ketulusan hatiku untuk mengikut Tuhan? Karena Daud tertekan waktu itu. Di Mazmur pasal 26 kalau tidak salah. Dan Daud katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, cobalah hatiku. Sehingga menjadi lagu yang terkenal itu Bapak Ibu ya. Maksudnya bukan Daud tidak pernah berbuat dosa, tapi Daud itu sampai membentrokkan hatinya, Tuhan, adakah yang tersembunyi yang tidak aku buka di hadapan Tuhan? Tulus, integrity. Kalau di Alkitab ditulis dikatakan di pasal 26 Mazmur itu. Bapak Ibu, mari kita posisikan hati kita sampai Tuhan, aku mau layak di hadapan Tuhan.
Nah yang terakhir, kenapa? Bagaimana supaya saya bisa, kenapa mengasihi Tuhan itu perintah yang utama? Di Ulangan pasal 6 tadi Bapak Ibu ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu dikatakan supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengerti pengertian secara agama, penafsiran, ilmu secara agama itu penting buat kita, supaya dengan pengertian-pengertian itu iman kita juga dibangun. Tapi yang salah ketika kita hanya puas mengendap kepada pengertian, hati kita tetap tertutup. Lama-lama kita menjadi ahli kitab. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, ketika hati kita mengasihi Tuhan, kita pun tetap akan menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan yang terutama. Seperti kita mengasihi pasangan kita, Bapak Ibu pasti tidak akan permalukan pasangan kita di depan umum. Sama seperti kita kepada Tuhan. Ada penghormatan, ada kasih. Nah Bapak Ibu, itulah kehidupan kita. Tuhan menuntut kasih itu yang terutama. Karena ketika kita memiliki kasih, kita bisa melakukan perintah Tuhan. Atau sebaliknya, nggak ada kasih, Bapak Ibu, kita akan terjebak dengan kesempurnaan secara agamawi saja. Saya mau mengakhiri khotbah saya dengan pengertian gini. Kita sudah 1,5 tahunan Bapak Ibu menghadapi pandemi ini. Anggaplah dengan pandemi ini Bapak Ibu, kita seperti sedang menghadapi badai pada gurun. Banyak tantangan, goncangan, penderitaan. Bahkan mungkin kita banyak kehilangan juga saudara-saudara kita. Depresi. Mungkin ada di antara kita yang belum bisa move on. Masih tertekan, masih terbayang, masih terikat dengan pergumulan kita di masa pandemi. Tapi saya mau katakan di tempat ini Bapak Ibu, ini iman kita semuanya. Bahkan tidak hanya iman, kalau kita lihat sekarang ini, pandemi sudah mulai berangsur-angsur terkendali. Bahkan jumlah terdampak COVID yang baru sudah turun jauh sekarang. Yang sembuh semakin banyak, dan sudah tidak ada lagi zona merah. Bapak Ibu, kita imani kita ini sedang ada di penghujung akhir dari pandemi. Anggaplah pandemi ini padang gurun kita. Berapa banyak kita yang percaya kita sedang menatap next destination yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Sebelum kita masuk ke sana, kita flashback kehidupan kita. Biarkan seperti Musa sedang flashback, merewind perjalanan bangsa Israel sebelum generasi kedua Israel ini masuk tanah perjanjian, supaya mereka bisa mengingat-ingat bagaimana kasih Tuhan, dan mereka bisa menjaga diri agar supaya ketika semuanya digenapi, mereka tidak melupakan Tuhan. Dan tentunya menyemangati, ayo, ini waktunya. Bapak Ibu, ayo. Saya mengingatkan hari ini tentang hukum yang utama, kasih. Kalau ada di antara yang kita masih karena goncangan ini menjadi tawar hati, karena goncangan ini kita sepertinya kecewa kepada Tuhan, kalau karena goncangan ini kita merasa tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan hanya ingatkan bahwa ketika engkau melakukannya, sepanjang umurmu engkau akan mengalami janji Tuhan, seperti bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak kita yang percaya di depan kita ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Ayo kita ke sana Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari siapkan hati kita. Saya mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya, dan kita semuanya percaya, ketika itu terjadi, Tuhan akan menggenapinya. Bapak Ibu, janji Tuhan itu indah. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan itu bukan seperti tombol shortcut yang ada di laptop, di ada komputer kita. Bapak Ibu, biasanya kalau yang punya suka file-file tertentu sering dibuka, biasanya ada shortcutnya di tombol layar depan laptop kita, tinggal klik buka muncul.
Janji Tuhan itu bukan shortcut, ketika klik langsung muncul. Tuhan menjanjikan aku akan kubawa ke tanah perjanjian ketika dia ada di penghujung bangsa Mesir mau keluar. Tapi ketika diklik keluarnya padang gurun, ada proses. Sama seperti kita, di depan ada proses. Berapa banyak kita yang siap? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, diawali dari hati kita, saya khawatir kita akan berat untuk melewatinya. Tapi saya percaya ketika ada kasih itu, seperti Mazmur 91, biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Pembelaan Tuhan sempurna sampai kita mengalami kegenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri ya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang menyempurnakan Tuhan, yang menjelaskan lebih dalam lagi kepada setiap kami, sehingga iman kami dibangkitkan, kepercayaan kami semakin diteguhkan, hati kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau lebih dalam lagi dalam kehidupan kami setiap hari, dan tuntun kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai, dan Roh Kudus bekerjalah Engkau lebih dalam lagi dalam setiap kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan sama-sama kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, baik berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah, dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita boleh katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.